Halo sahabat Kurcaci Pos, selamat datang lagi di rumah Kurcaci Pos, tempat berbagi cerita dan ceria. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi ide tentang ide itu bisa didapat dari mana saja. Benarkah? Nah, makanya simak video ini sampai tuntas ya. Dan diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman akan bisa mencari ide mudah dan secepat kilat. Jadi, dulu sekali saya sering mendengar atau membaca bahwa ide itu dari mana saja. Lalu saya ingin membuktikan. Jadi, kalau ide itu datangnya dari mana saja, berarti ide itu mudah dong didapatkan. Nah, bila ide itu mudah didapatkan, maka akan mudah juga menulis dan tidak kekurangan ide. Makanya saya ingin membuktikan kalimat tersebut. Memang sih saat mulai awal-awal menulis itu saya sangat kesulitan mencari ide, dan itu ternyata hal yang lumrah atau biasa dialami oleh setiap penulis. Jadi buat sahabat kurcaci yang saat ini mulai menulis dan merasakan masih kesulitan ide, tak perlu khawatir, itu hanya proses saja. Sama seperti yang saya alami. Jadi dulunya saya itu lama banget duduk bengong tampan rupawan di depan laptop. Tapi tidak sampai bertapa 7 hari 7 malam di dalam gua ya untuk mendapatkan ide. Lalu saya suatu ketika membaca sebuah tips di majalah bahwa untuk mendapatkan ide mudah, jadi menulislah hal-hal yang sudah pernah dialami dan dirasakan. Karena apabila kita sudah merasakan dan mengalami sesuatu, maka tinggal dituangkan saja dalam bentuk tulisan. Makanya saya langsung mengingat-ingat hal-hal apa ya yang pernah saya alami. Misalnya saat saya liburan, nilai ulangan saya jelek, atau misalnya saat saya berhasil meraih ranking, dan itu saya tulis sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Tapi ingat ya, tidak semua yang sesuai dengan kenyataan harus ditulis di dalam cerita. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan ceritanya. Nah, setelah mengambil ide-ide cerita dari apa yang saya rasakan, maka seiring dengan proses menulis, saya pun mulai berlanjut mengambil ide-ide dari orang-orang yang di sekitar kita. Misalnya dari saudara saya, teman saya, sahabat saya, teman les, dan lainnya. Tapi pastinya ya, untuk menjaga kenyamanan, nama-nama mereka diubah atau diedit sedikit. Dan sekali lagi, tidak semua yang terjadi sesuai dengan kenyataan ditulis. Bisa kita ubah-ubah dan kolaborasi. Soalnya kan setiap orang kan berbeda-beda. Ada yang suka ditulis ceritanya, ada juga yang tidak. Jadi kalau saya menulis sesuai dengan orangnya dan apa yang mereka alami, bisa-bisa saya ditimpuk dengan bakso sekaligus dengan pangsitnya. Lalu seiring dengan proses menulis saya, maka saya pun tidak mendapatkan ide-ide seputar cerpen realis saja, tapi juga ide-ide menarik untuk ditulis dongeng. Misalnya nih, saat saya melihat sapu ibu saya yang tergantung di balik pintu ya, lalu saya kembangkan imajinasi, saya membayangkan sapu itu adalah sapu
tipu seorang penyihir yang disembunyikan oleh temannya karena dia kesal tidak diajari naik sapu terbang. Padahal untuk bisa mahir naik sapu terbang kita harus banyak berlatih. Lalu saat saya melihat seekor kelinci putih, saya langsung mengembangkan imajinasi. Ada seekor kelinci yang sedih karena seekor anjing tidak mau berteman dengannya. Soalnya anjing itu merasa dia yang paling hebat dan paling pintar. Padahal setiap hewan juga punya kelebihan dan kekurangan. Dan saya memasukkan info pengetahuan di dalam cerita itu, yaitu anjing juga ternyata buta warna. Jadi selama ini dia hanya mengandalkan penciumannya saja. Seiring dengan waktu, seiring juga saya terus mencari ide-ide yang bertebaran, maka seiring itu pula imajinasi saya semakin berkembang dan menguatkan saya bahwa benar sekali tentang kalimat yang dulu pernah saya baca itu, bahwa ide itu bisa datang dari mana saja. Jadi apa saja yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, semua bisa menjadi ide. Apa yang dibaca, apa yang ditonton, semua bisa menjadi ide. Misalnya saja nih, pada saat saya berjalan-jalan di kawasan Senayan, Jakarta ya, saya melihat di atas itu ada tulisan kawasan 3-in-1. Nah, maka saya langsung berpikir untuk menulis sebuah cerita sepeda 2-in-1. Jadi seorang anak yang setiap pagi menjemput temannya ke sekolah daripada sepeda di belakangnya ya tidak terisi. Jadi anak itu memasang boncengan di sepedanya agar bisa barengan temannya ke sekolah biar temannya itu tidak terlambat. Nih, misalnya lagi ya, saat saya membaca info bahwa lebah itu suka sekali wangi-wangian, maka langsung terbayang ide seorang nyonya yang suka wangi-wangian, tapi dia ingin berkunjung ke peternakan lebah. Dia pun sudah diberitahu dan oleh temannya, tapi dia ngeyel. Makanya saat berkunjung ke peternakan lebah, dia pun disengat oleh lebah. Begitu juga saat kuda tetangga saya mati karena kecapean mengangkat padi saat musim panen. Nah, di situ saya langsung berpikir ada ide bahwa seorang pangeran sangat sedih sekali karena kehilangan kuda kesayangannya. Namun akhirnya dia mendapatkan cara untuk mengobati kesedihannya itu. Nah, sekarang terbuktikan sahabat Kurcaci Pos bahwa ide itu memang bisa datang dari mana saja. Bahkan sebenarnya ide itu sudah ada di sekitar kita, bahkan di depan mata kita. Tinggal kita pasang antena tinggi-tinggi, lalu tangkap ide yang bertebaran. Jadi begitu dapat ide langsung ditulis. Jangan sampai menunggu lama, nanti bisa duluan ditulis oleh teman penulis lainnya. Jadi terus kembangkan imajinasinya. Lihat sekeliling kita, apa saja yang bisa ditulis. Oke, sekian tips dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jadi setelah menonton video ini,
tidak ada alasan lagi bahwa susah mencari ide cerita dan tidak menulis. Pokoknya ide itu sudah ada. Jadi terus kembangkan imajinasi. Sekian dari saya. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa lagi di tips menulis berikutnya. Salam semangat